الله ولشفاعة رسول الله ولكرامة أولياء الله ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al-afadil ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang terkumpul di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian hadis. Pada kesempatan hari ini akan saya bacakan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini berasal dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Bahkan beliau ini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dijuluki sebagai sahibus sir, yaitu pemegang rahasianya Rasulullah. Kenapa beliau dijuluki sebagai sahibus sir? Karena beliau satu-satunya sahabat yang diberikan kebebasan oleh Rasulullah untuk keluar masuk dalam Kanjeng Nabi. Selain sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu tidak boleh bebas, Pak. Tapi beliau ini keluar masuk dalam Kanjeng Nabi ini bebas. Mula beliau niku dijuluki sahibus sir, pemegang rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini bahkan satu-satunya sahabat sing dikongkon Kanjeng Nabi angger kula istirahat tulung digugah. Jadi ngertos haliah Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi niku sare. Angger Kanjeng Nabi sare, sahabat sing dikon gugah niku sahabat sinten? Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, beliau ini adalah termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tercatat beliau dikatakan sebagai sahabat ke-6 yang masuk Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang yang ketika Kanjeng Nabi itu berdiri, yang menuntun itu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Yang membawakan siwaknya beliau adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud.
termasuk yang memakaikan sandalnya Rasulullah ketika beliau berjalan, beliau sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Termasuk orang yang senantiasa mengiringi Rasulullah ketika berjalan adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini hadis hari ini berasal dari beliau Shahibus Sir, orang yang dijuluki pemegang rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haddatsana nyeritaake ingsun sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku shadiqul masduq, wong kang duweni sifat bener tur benerake. Niki Kanjeng Nabi. Hadis niku wonten sing redaksine haddatsana, wonten sing redaksine akhbarona, wonten sing redaksine amba'ana. Wonten 3, Pak. Lah bedane napa? Haddatsana itu sesuatu yang didengar dari Rasulullah. Sesuatu yang napa didengar oleh Rasulullah. Misal kula niku Kanjeng Nabi. Jenengan kan mirengake kajian ngoten niki. Lah di antara salah satu yang mendengarkan itu sahabat-sahabatnya Rasulullah meriwayatkan hadis. Nah niku dalam hadis menggunakan haddatsana. Loh Kanjeng Nabi kan enggak ada halakoh-halakoh ngoten niki. Itu biasanya haddatsana. Lah kalau Kanjeng Nabi kok ndawuhi hanya berdua saja. Misalkan Kanjeng Nabi kali Abdullah ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi ndawuhi teng Abdullah ibnu Mas'ud. Niku teng hadis menggunakan akhbarona. Sesuatu yang langsung quri'a alaih, dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mendengar bareng-bareng banyak orang atau pernah Kanjeng Nabi niku dawuh kula nate mireng Kanjeng Nabi dawuh, kan banyak. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan banyak hadis yang redaksinya sami'tu, aku pernah mendengar. Nah niku biasanya haddatsana. Makanya hadis ini dengan sunnah itu ada yang membedakan, Pak. Awake dhewe niku biasane lek muni kok ngelakoni nopo sing dilakoni Kanjeng Nabi, biasane munine niki sunai Kanjeng Nabi nopo hadise Kanjeng Nabi, Pak? Sunnah, Pak. Oh niki sunai Kanjeng Nabi makan dengan menggunakan tangan kanan. Jarang kita menggunakan oh niki hadise Kanjeng Nabi mboten. Lah sunnah itu apa? Sunnah itu maknanya ucapannya Kanjeng Nabi, haliyaih Kanjeng Nabi, ketetapannya Kanjeng Nabi. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan Rasulullah, itu disebut dengan sunnah. Nah kalau sunnah ini kemudian diceritakan, nah bedanya. Kalau sunnah itu diceritakan disebut dengan hadis. Makanya hadis ini kan mana cerita saja, Pak. Kabar. Misalkan ngoten, Kanjeng Nabi itu kalau berjalan itu seperti orang yang sedang turun dari tangga. Berarti kan ada orang yang menceritakan. Hadisnya bagaimana? Kanjeng Nabi itu kalau berjalan seperti orang yang menuruni tangga. Itu sunnahnya. Ada orang yang melihat Rasulullah itu makan menggunakan tangan kanan. Itu sunnahnya. Lah kalau sunnah ini sudah diceritakan, baru disebut dengan hadis. Ngoten nggih? Makanya biasanya hadis-hadis itu menggunakan awalnya haddatsana, akhbarona, nabba'ana dan sebagainya. Wa huwa shadiqul masduq, wa huwa utawi Kanjeng Nabi niku shadiqul masduq, duweni sifat shadiqul masduq. Shadiq niku maknane jujur. Apa yang diucapkan itu adalah perkara-perkara yang jujur, pasti jujur. Bahkan dikatakan fi jami'i qaulihi hatta qabla nubuwah. Sekalipun sebelum beliau itu menjadi nabi. Kanjeng Nabi duweni sifat shadiq. Yang kedua masduq. Masduq itu maknanya apa? Dapat dipercaya. Jadi selain jujur,
Beliau Kanjeng Nabi itu semua yang diucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang disampaikan Kanjeng Nabi itu semuanya wahyu. Jadi, yang disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Makanya beliau kemudian dijuluki Shadiqul Masduq. Ucapannya benar, yang diucapkan pasti benar. Ucapannya benar maksudnya apa? Semua yang keluar dari lisannya itu tidak ada perkara-perkara yang buruk. Niku maknanya benar. Lek masduq niku dibenerkan. Ini apa? Dipercaya. Sebab ucapan-ucapannya adalah semuanya berdasarkan wahyu. Fima uhiya ilaih. Teng Al-Qur'an niku wau dawuh wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan wahyu. Mula Kanjeng Nabi niku dawuh napa ya dadi hadis. Kanjeng Nabi nate ndawuhi napa ngoten ya dadi hadis. Sebab memang semuanya berdasarkan wahyu. Inna ahadakum sak temene salah siji nira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahad fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Ini cerita tentang kejadian manusia, Pak. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah melalui beberapa fase atau tahapan. Tahapan yang pertama, fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama itu berupa nutfah. Nutfah niku maknane air mani. Masih berupa air mani. 40 hari pertama panjenengan di dalam kandungan niku teng hadis disebutkan berupa napa? Nutfah. Air mani. Air mani itu apa? Air mani itu kalau dalam fikih memiliki beberapa ciri, Pak. Ini kalau dalam fikihnya. Yang pertama, niki jarene nggih jenengan dianu pahami piyambak. Baunya itu seperti bau adonan roti. Ini ciri-ciri mani, Pak. Yang kedua, keluarnya itu bit tadafuk. Tadafuk itu ada hempasan. Jadi lek ngono muncrat niku mani, Pak. Lek mboten muncrat rada ngiler niku mangke benten. Nggih. Yang ketiga, ketika keluar disertai dengan rasa nikmat. Niku mani. Kalau dalam bahasa hadis adalah nutfah. Nutfah itu ma'un natif. Jadi kalau masih belum masuk di dalam rahim, itu namanya napa? Mani. Kalau sudah masuk di dalam rahim, dia sudah mengalir di dalam rahim, disebut dengan nutfah. Makanya nutfah itu pengertiannya adalah apa? Air mani yang sudah mengalir dalam rahim seorang ibu. Itu namanya nutfah. Maka nutfah itu bahasa aslinya ma'un natifun. Ma niku maknane banyu, maksudnya banyu mani. Natifun itu maknanya adalah mengalir. Niku nutfah. 40 hari pertama berupa apa, Pak? Nutfah. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari berupa nutfah, 40 hari kedua berupa 'alaqah. Alaqah niku segumpal darah, Pak. Jadi mani niku mau pun diproses 40 hari pertama masih berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah. Alaqah niku segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yakunu mongko nuli ana apa alaqah ana iku mudghatan rupa daging kempel. 40 hari kedua, ketiga. Jadi 40 hari pertama berupa nutfah,
40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu dari segumpal mani kemudian menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Ini prosesnya berapa hari berarti Pak? 120 hari. 120 hari kuiku podo karo patang sasi 4 bulan. Mula wong Jawa niku ana budaya ngapati. Ngoten nggih, lek jenengan garwane hamil 4 bulan biasanya ana slametan. Ana slametan syukuran. Lho kenapa kok disyukuri? Sebab nalika sampun umur 120 dina, 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah, dikatakan summa yursalu ilaihil malak fayanfahu fihi ruh. Maka Allah itu memerintahkan satu malaikat untuk meniupkan ruh di dalam jasadnya seseorang yang ada di dalam rahim. Malaikat itu jenenge malakul arham. Malaikat arham namanya. Jadi malaikat itu jenenge wakil Pak. Ada ratusan ribu malaikat. Bahkan ada yang miliaran jutaan sampai dengan tidak terhitung, yang tidak bisa dihitung dengan jari-jari manusia sekalipun. Seluruh manusia yang ada di dunia ini dikumpulkan. Ini jumlah malaikat. Nah, malaikat yang meniupkan ruh itu disebut malakul arham. Malaikat yang ditugaskan meniupkan ruh. Mula niku wau wonten syukuran. Biasanya ngapati niku wonten syukuran. Loh kenapa kok syukuran? Syukur dikei urip ngoten lho. Sebab Allah meniupkan ruh di jasadnya seseorang ketika di dalam rahim. Maka kemudian ada yang namanya syukuran ngapati. Ini 3 tahapan manusia menurut hadis ini. 40 pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah. Nah, niki wonten teng Al-Qur'an surah Al-Hajj. Jadi 3 tahapan ini wonten teng Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Fa inna khalaqnakum min turab. Panjenengan dijadikan oleh Allah itu min turab, dari tanah. Nah, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghah. Jadi hadis ini selaras dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5. Nah, tapi ada ayat lain. Di dalam surah Al-Mu'minun itu tahapannya bukan hanya 3 Pak. Diceritakan 5 tahapan di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dari saripati tanah. Sulalatim mintin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang pertama sama Pak, berupa nutfah. Ini masalah dari turab menuju nutfah niku wallahu a'lam. Kalau dikatakan dari saripati tanah, tapi kemudian wasilahnya yang pertama dalam rohim ora kok berupa tanah Pak, tapi berupa apa? Berupa nutfah. Maka bahasanya summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Pertama nutfah. Yang kedua, summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Dari nutfah sama dengan hadisnya menjadi nopo alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari alaqah menjadi segumpal daging. Ini tahapan ketiga. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Setelah segumpal daging, Allah ciptakan 'idhama, itu sudah diberi tulang, Pak.
Jadi lek umur 120 dina niku dereng wonten balunge Pak panjenengan. 120 hari atau 4 bulan di dalam kandungan panjenengan belum ada tulangnya. Iki lek cara Al-Qur'an, mboten cara kula. Nah, kemudian setelah itu fakhalaqnal mudghata idhama. Setelah berupa mudghah segumpal daging, lalu Allah tambahkan tulang. Ini tahapan keempat. Nah, yang terakhir tahapannya dalam Al-Qur'an, fakasawnal idhama lahma. Setiap tulang-tulang yang ada itu kemudian apa? Dilapisi dengan daging oleh Allah. Berarti maunya segumpal daging. Bar segumpal daging jur dikein apa tuh? Tulang. Tulang-tulangnya banyak itu nanti kan setiap tangan ada tulangnya, kaki ada tulangnya. Semua tulangnya itu kemudian dilapisi oleh daging. Lah ini kan daging, Pak. Daging jerone balung. Awake dhewe kan ngoten niku. Nah, 5 tahapan ini para mufasir kemudian menafsirkan sama, Pak. 40 hari, 40 hari, 40 hari sampai dengan 5 kali. Mula jumlah 200 dino, Pak. 20 hari itu sama dengan sekitar 6,7 bulan. Mula wong Jawa ana mitoni. Jane ngono, Pak. Lek cara runtutane ngoten niku. Lek golek hadise ngapati mitoni ya ora ana, Pak, wong niku budaya. Syukuran jenengan. Ora syukur ya ora apa-apa, kan ngoten. Oke kok ora ono ajaran saka Kanjeng Nabi. Bukan tidak ada ajarannya. Tapi niku tanda syukure panjenengan. Wong Jawa umur 4 wulan nyukuri napa? Mergo dikei urip 120 dina Gusti Allah perintah malaikat supaya napa? Meniupkan ruh ke janin yang ada di rahim, kemudian dihidupkan oleh Allah, mulai urip niku wonten niku 120 dino, 120 hari, sama dengan 4 wulan. Mula ana syukuran ngapati. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an dilanjutkan, ternyata bukan hanya 3 tahapan awal, itu kan tahapan hanya sampai dengan ditiupkannya ruh. Tapi setelah ditiupkannya ruh, 40 hari kemudian Allah tumbuhkan tulang, Allah ciptakan tulang. 40 hari kemudian tulang-tulang itu dilapisi dengan daging oleh Allah, jadi tambah kuat. Fakasawnal idhama lahma, tambah kuat ngantek 200 dino ana syukuran jenenge mitoni. Niku syukuran apa? Syukuran pun lengkap, Pak. Niku pun lengkap niku. Lek cara 120 dino kok lahir misalkan. Wah niku rupane niku nyuwun sewu, rupane dereng menungso. Lho kula niku teng rumah sakit ya teng kamar jenazah soalnya. Jadi biasa, kula ngertos ono bayi niku mak umur 4 wulan metu. Kuwi masih berupa napa? Masih berupa terakhir kan mudghah. Masih berupa segumpal daging, durung ana rupa tangan, durung ana rupa napa sirah niku dereng. Lah nanti kalau sudah fakasawnal idhama lahma, Allah ciptakan tulang-tulang mewujud, suwi-suwi wis kaya menungso, walaupun masih sangat lemah, Pak. Wong kula niku lek ngopeni jenazah niku, jenazah kok lahir prematur, umur 6 bulan. Iku lek kula nek ngopeni niku mboten wantun tak siram banter-banter. Soalnya kan masih lemah, Pak. Jadi kaya masih lentur. Kula biasane niku lek teng rumah sakit yo ngagem wastafel mawon. Alon-alon nganggo napa? Wastafel. Lek jenazah pun kawak-kawak ana kesemprot teng kula. Soalnya kan kotorannya kuat niku disemprot kali selang kan ngoten. Tapi kalau kondisinya masih bayi, umur 6 bulan, umur 7 prematur, itu posisinya masih lemah, Pak. Terkadang itu kalau nyuwun sewu ngopeni jenazah kok langsung diandui, iso kelet, Pak, niku ne, Pak. Napa niku? Kulitnya atau daging itu masih kelet. Makanya biasanya caranya menggunakan kapas. Kapasnya dibasahi tapi tidak terlalu basah. Itu terus ngandui ngagem niku. Bahkan dengan kapas yang lembut sekalipun, lek kapasnya garing nemen, kemudian bayi yang kecil itu prematur dimandikan, terkadang itu yuk kebawa terbawa di nopo di kapas niku. Itu karena kondisinya masih sangat lemah.
Itu fakasawna al-idhama lahma, tapi pun rupa menungso, Pak. Ngaten. Kalau sudah 6,6 bulan ke atas niku pun rupa napa? Pun rupa menungso. Fakasawna al-idhama lahma, itu pun tambah kuat, kemudian apa? Dijadikan oleh Allah itu rupane pun rupa menungso. Mula niku wau wong Jawa niku wonten syukuran mitoni, alhamdulillah diparingi sempurna, pun diparingi ruh teng Gusti Allah, kemudian diparingi sempurna wujud manusia. Ngoten. Nah niku termasuk diantara bagian daripada fase penciptaan manusia. Nah kemudian dikatakan fayanfukhu fihi ruhu wa ya'muru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Nalika panjenengan niku ditiup ruh oleh Allah nalika umur 120 hari, saat itulah Allah itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin, menentukan takdirnya kita, Pak. 4 hal. Yang pertama, bikat bi rizkihi, berkaitan dengan rizkinya kita. Yang kedua, wa ajalihi, adalah ajalnya kita, kapan kita mati. Wa amalihi, amalnya kita. Wa syaqiyun aw sa'idun, awake dhewe iki celaka atau bejo niku nggih ditetapke teng Gusti Allah. Mula wonten alamatus syaqawah, ono alamatus sa'adah. Ditentukan Pak rezekine panjenengan. Rizkinya ditentukan, banyak sedikit ditentukan. Kemudian berkah tidaknya yo ditentukan. Ajalnya, kapan meninggalnya ditentukan. Amalnya baik buruk ditentukan. Syaqiyun, celakanya ditentukan. Bahagianya ditentukan oleh Allah. Mula ono kaum-kaum sing ora percaya lek ngene menungso ora usah ngopo-ngopo ra wis wong wis ditentuke kabeh kan ngoten. Ngoten-ngoten niku nggih. Ada kaum yang demikian, ngono menungso ora usah ngopo-ngopo, wong rezeki wis ditentuke. Mlebu surga neraka wis ditentuke, wis ora usah ngopo-ngopo. Mboten ngoten. Makna ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Bahwasanya ada ketentuan di atas ketentuan manusia, yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan meh piye-piye wis ditulis ning Gusti Allah, ya mboten saged piye-piye. Maksudnya ngoten. Panjenengan rizkinya sudah ditentukan, ya dapatnya rizki itu, Pak. Loh tapi ngopo kok ana donga tambah rizki, Pak? Nggih mboten? Umur ditentukan, ngopo kok ana donga panjang umur? Malah panjang umurnya, panjang umur itu kan ngoten ulang tahun iki didongake napa? Panjang umur. Lho umur ki ditentuke kok ndonga panjang umur. Dikasih 2 makna. Yang pertama, tambah berkahnya. Umure ajeg, tapi didongake tambah berkahe umur. Yang kedua, memungkinkan ndak kita itu ditambah umurnya? Sangat mungkin. Tidak ada yang mungkin bagi Allah. Semuanya bagi Allah itu mungkin. Mula wonten dawuh la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali hanya doa. Kecuali hanya apa? Hanya doa. Yang bisa menentukan itu Allah. Yang bisa mengubah, kita bisa mengubah dengan apa? Dengan wasilah doa, nanti Allah mengubah takdirnya. Itu makna takdir ngoten. Dadi ora kok wis mending ora usah ngopo-ngopo, percuma ya ibadah lek wis ditulis maksiat ya dadi ahli maksiat. Boten. Tugasnya kita adalah apa? Kita itu tugasnya berusaha. Adapun masalah nanti diberi atau tidak, sesuai harapan atau tidak, banyak atau tidak rezekinya, mati nom apa ngantek tuwa niku urusannya Gusti Allah. Itu. Jadi kita tidak perlu berpikir itu. Mularin pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ijtihaduka fi ma dhuminalaka. Niku teng hikam. Ibnu Athaillah Sakandari niku dawuh ijtihaduka fi ma dhuminalaka wa taksiruka fi ma tuliba anka
dalilun 'ala intimasi basiratika laka. Jika panjenengan sungguh-sungguh dengan apa yang telah diatur oleh Allah, lama-lama panjenengan itu akan mengatur Allah. Kalau kita sudah mengatur Allah, maka itu tanda bahwa mata hati kita telah buta. Mata hati kita telah apa? Buta. Dungo niku lak yo awake dhewe mung diperintah dungo to, Pak. Masalah dikabulkan atau tidak, diberi sesuai harapan atau tidak, sedikit atau banyak niku mboten urusane panjenengan. Ampun mikir niku, Pak. Sebab niku urusane Gusti Allah. Lek mikir niku jenengan mboten tekan. Malah iso dadi wong sing putus asa. Mending kaya tanggoku ora tau ndonga malah sugih ngoten Pak akhirnya, Pak. Putus asa, Pak. Makanya ada rambu-rambunya. Kita itu jangan ngatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Kita jangan ngurusi sesuatu yang diurusi oleh Allah. Takdir itu urusannya Allah. Rizki urusannya Allah. Mati itu urusannya Allah. Kita menjadi ahli ibadah, ahli maksiat niku urusannya Gusti Allah. Kita fokus pada perintahnya Allah. Awake dhewe diperintah kon manut, kon taat ning Gusti Allah, fokusnya taat kepada Allah. Bukan kemudian kita itu kemudian jor-joran ngoten nggih, sak geleme wis percuma ngolah ibadah, wis kadung dicatat ahli neraka ya dadi neraka. Lah, mula niki lanjutan hadise, fa wallahil ladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum liya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar. Ana menungso niku nggih, wonten menungso niku liya'mala bi'amali ahlil jannah, tiap dina niku ibadah terus, Pak. Ibadah terus, ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jadi jaraknya antara surga dengan orang itu hanya satu dhira'. Satu dhira' itu kira-kira segini, Pak. Setengah tangannya kita, satu dhira'. Jadi surga ini kali sithik ngoten. Ada yang mengartikan itu tinggal satu jengkal. Awake dhewe niku ahli ibadah. Surga itu tergambarkan oleh Kanjeng Nabi itu seolah-olah tinggal satu jengkal sampai. Tapi fayas bikul kitab alai fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Maka dia masuk nerakanya Allah. Niki takdir, Pak. Ojo mbok pikir teman-teman lek takdir, Pak. Takdir itu nganti ono kitab niku ngomong ke takdir rampung-rampung. Muter-muter. Semua diskusi tentang takdir tidak ada ujungnya, Pak. Ono kitab tentang takdir kira ono ujungnya, muter-muter bahasnya ketemune niku malih. Sebab takdir niku mboten kudu dipikir, Pak. Takdir niku mboten kudu napa? Kudu dipikir. Mula di antara kita itu iman kepada apa? Kepada takdir. Wabil qadri khairihi wasyarrihi minallah. Jadi di antara iman kita itulah iman kepada takdir. Cukup diimani, Pak. Dipikir mboten nyandak. Mbon ngandel mawon, dipikir mboten nyandak. Oh, iki piye lah takdir ngene-ngene, mboten nyandak. Mbon awake dhewe fokus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa inna ahadakum liya'malu bi'amali ahlin nar. Ono menungso niku amaliyah niku ahli neraka, maksiat terus tiap dinten. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Neraka itu hanya tinggal sejengkal, Pak. Sejengkal malih niku, Pak, jenengan mlebu neraka, Pak. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Takdirnya Allah itu mendahului kita. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tapi kemudian tinggal satu jengkal ini kok kemudian bertaubat kepada Allah, ngelakoni amal ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk surganya Allah. Mula mboten pantes awake dhewe niku ngapling-ngapling surga, Pak. Mboten nggih, ampun dikapling-kapling surgane. Oh, ki surga mboten. Ki neraka wah bahaya, Pak. Wong sing ketok ahli surga mawon. Niki hadis mboten kula sing matur, niki Kanjeng Nabi sing matur.
Riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kira cara hadis tingkatannya paling sahih, Pak. Kanjeng Nabi mawon dawuh, ana wong tiap dina niku amalane ahli surga. Tinggal satu jengkal niku mlebu surga. Dilalah akhir hidupnya kemudian dia menjadi su'ul khotimah. Sebaliknya ada yang dia ahli neraka Pak, maksiat terus. Di akhir hayatnya dilalah ngelakoni perkara apik, tobat ning gone Gusti Allah menjadi husnul khatimah. Niku rahasiane saking Gusti Allah. Mula mboten saged Pak awake dhewe niku ngecap wong niku neraka. Ngecap wong ahli surga niku mboten saged. Sing saged ngecap niku Gusti Allah kali Kanjeng Nabi. Dicap. Mula Kanjeng Nabi niku kan sering nalika napa niku lungguh-lungguh kali sahabat, sediluk meneh ana ahli surga meh lewat. Kanjeng Nabi yang ngecap, Pak. Yang ngenas niku Kanjeng Nabi, mboten awake dhewe. Wis awake dhewe niku sing penting amal ibadah, takwa ning Gusti Allah, manut karo Gusti Allah, larang-larangane ditinggal. Lah niku pun awake dhewe tugase niku. Ojo nganti menghukumi seseorang, nggih. Ya lek menghukumi niku donga ora apa-apa. Muga-muga mlebu surga. Insyaallah niku sedaya ahli surga. Ngatane kok mboten napa-napa, niku kan donga. Tapi lek neraka kabeh niku bahaya to, Pak. Di neraka-nerakake mesake ngono. Wong jenengan ora ngerti mlebu neraka apa ora ngoten, mlebu surga apa ora ya ora ngerti kok iso neraka-neraka. Lho niku malah justru adalah apa, Pak? Ujiannya ahli ibadah. Ujiannya ahli ibadah. Wong sing kenceng ibadah iki ndelok wong sing ora kenceng ibadah, kaya-kaya aku surga sampean neraka. Ngoten niku, Pak. Niku ujiane, Pak. Ujiane wong pinter ya goblok-gobloke wong, ngono lho, Pak. Ujiane wong ahli ibadah ya nerakake wong. Katoke rajin jamaah, rajin maca Quran. Ketemu koncone ra maca Quran kok ora diwaca neraka sampean. Wah, bahaya ngono. Ora tau maca Quran dadi neraka. Pintu surga itu sangat banyak, Pak. Pintu surga itu sangat banyak. Lo nyatanya ya banyak cerita bagaimana masuk surga hanya karena menolong binatang, hanya menyingkirkan duri di jalan. Termasuk surga niku, Pak. Lho awake dhewe niku mboten ngertos, sepindah malih niku takdir Gusti Allah. Ampun dipikir. Mun awake dhewe niku ibadah ngoten mawon. Tugase awake dhewe. Nah, sehingga hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, Pak, sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakan manusia langsung. Kan sangat mungkin, Pak. Wah, bagi Allah sangat mungkin langsung tak dadekke umur 20 tahun ning dunya saged mawon, Pak. Lah ngopo kok dadak ana nikah riyin, bar kuwi dadak gawe-gawe dhisik, dadak meteng-meteng dhisik 9 bulan repot-repot, engko dadak bayi sik ngrepote men mbok lahir langsung SD ngono kan penak ngono misalnya. Nggih mboten saged, Pak. Hikmahnya apa? Hikmah yang pertama adalah wafaqu asbabul wa musabbabat. Hidup itu ada sebab akibat. Hidup itu ada tahapannya, hidup itu ada prosesnya, Pak. Lo sangat-sangat mungkin bagi Allah iki neng dunya tak kei rizki 3 miliar wae wis. Ora usah kakek tak kei rizki 3 miliar wae selama hidup tak kei 3 miliar Gusti Allah. Yo sangat mungkin pas lahir langsung dikei 3 miliar, sangat mungkin. Tapi ngopo kok dadak sekolah, angel-angel sekolah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dadak kuliah, golek kerja angel, bariku lagi nembe entuk 3 miliar. Lu itu prosesnya, Pak. Ada hukum sebab akibat. Sangat mungkin bagi Allah. Makanya kita itu tugasnya apa? Tugasnya kita jangan merubah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan merubah nikmat yang diberikan oleh Allah. Awake dhewe apal ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan. Iki lek bahasane motivator, iku ngene, Pak. Jika kamu ingin berubah, maka rubahlah dari dirimu sendiri. Oh, iki lek cara motivator sing ngomong, Pak.
Seseorang itu tidak akan berubah. Innallaha, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya sendiri. Tapi lek cara tafsirnya mboten ngoten. Cara tafsirnya ngoten. Innallaha, Allah itu tidak akan merubah kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita merubah kenikmatan itu sendiri. Awake dhewe dikai nikmat ning Gusti Allah. Dina iki iso tangi iso. Nggih mboten? Iso jamaah subuh. Bar jamaah subuh iso ngaji. Bar ngaji kok ngopo-ngopo meneh. Diberikan waktu hidup hari ini, Pak. Itu nikmat apa mboten? Yang merubah diri kita sendiri, Pak. Mau diisi dengan ketaatan ataukah akan diisi dengan kemaksiatan yang merubah diri sendiri. Mula Imam Ibnu Katsir niku teng tafsire fahallaku bidzulmin. Manusia itu rusak dengan apa? Kezaliman. Waktu yang harusnya digunakan untuk kebaikan-kebaikan diisi dengan kemaksiatan. Allah tidak akan merubah kenikmatanmu, kata Allah. Tidak akan merubah kenikmatannya panjenengan hatta yughayyiru, sehingga kalian sendiri yang merubah kenikmatan itu. Jadi awake dhewe tiap dina niku dibekali kenikmatan teng Gusti Allah. Kawit mulai tangi tekan turu niku dibekali kenikmatan. Cuma awake dhewe kadang niku mboten sadar lek niku nikmat. Waktunya disia-siakan, gitu. Waktunya tidak digunakan untuk sesuatu yang memiliki manfaat. Nah, kemudian selanjutnya pelajarannya apa? Kenapa kok harus ada tahapan-tahapan dadak 40 dino ngantek 9 wulan, dikatakan lisyikil agar tidak memberatkan seorang ibu. Bayangke lek Gusti Allah langsung teleboke ning weteng langsung SD, Pak. Kira-kira piye? Oh yo repot ibu. Mula sithik-sithik wis rasane wong nyuwun sewu wong lanang kan ra iso ngrasake, awake dhewe kan ra iso ngrasake wong meteng to. Sing ngrasake kan saged kan ibu-ibu, rasane kaya apa kula mboten ngertos. Tapi kan Masya Allah beratnya luar biasa. Makanya dalam Al-Quran wahnan ala wahnin. Begitu beratnya orang yang hamil itu, mulai tahap-tahap pertama lagi awal-awal itu lagi meriang-meriangan kan ngoten niku to, Pak. Muntah-muntah dan sebagainya, mulai kuat sampai dengan 9 bulan yo turu ra penak. Turu miring kaya tikungan, ngoten nggih. Turun mlumah kaya tanjakan, wis pokoke ra karu-karuan. Murep kaya kitiran, wis macam-macam. Ra jelas pokoke. Wangil lho. Mula masyaallah wahnan ala wahnin teng Al-Qur'an niku. Beratnya itu luar biasa. Awake dhewe niku mboten ngrasa, Pak. Wong lanang ki ora ngrasa apa-apa, nyawang tok ngono wis mbuh pokoke sing dirasake niku wong wedok sing ngrasake. Makanya adanya tahapan-tahapan itu apa? Agar tidak memberatkan hamba-hamba Allah. Tidak memberatkan. Coba misalkan langsung gede teng weteng, bahaya, berat pasti. Makanya tahapannya nopo? Tahapannya itu sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana nufikha firruh. Allah itu menitipkan ruh. Ruh niku niki lek cara dimaknai teng Imam Al-Ghazali jauharun mujarradun. Iku perkara sing lembut yang dia itu bergelayut hidup di dalam jasad kita. Niku lek cara Imam Ghazali. Wonten meneh saking syarah Imam An-Nawawi jismun latifun. Itu materi yang sangat lembut yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita lihat. Mula wong bahas ruh yo dibatasi. Teng Al-Qur'an wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Maka jawaban ono wong kok takok tentang ruh, jawaban Pak. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi niku urusane Gusti Allah. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Maka ruh itu dimaknai apa? Ruh itu mayahya bil insan, yang menjadikan manusia itu bisa bergerak, bisa hidup, itu ruh. Itu ruh, Pak. Makanya ruhnya amal itu adalah ikhlas. Kalau ruhnya jasad ini ya ruh ini yang disebut dengan ruh mayahya bil insan, yang menjadikan kemudian hidup. Makanya kalau orang meninggal itu biasanya bahasanya idza qubidar ruh.
Ruh itu dicabut. Dari mana Pak ruh dicabut Pak? Dari ubun-ubun Pak. Mula niku hadise idza qubidar ruh tabi'al basar. Ketika ruh itu dicabut, maka mata ini akan mengikuti. Mula wong mati iki mesti mendelik dhuwur Pak. Ngoten. Idza qubidar ruh tabi'al basar. Ketika ruh dicabut, maka mata ini akan mengikuti. Kenapa? Karena al-ain dikatakan babur ruh, pintunya ruh di sini mengikuti. Mula wong meninggal niku njenengan titeni mesti mendelik dhuwur. Ana wong meninggal kudu ditutup. Ngoten. Tutup ngoten, melek meneh, tutup meneh. Melek meneh, tutup meneh. Lek teng rumah sakit tak plester. Tak plester Pak teng kula Pak. Oh, ditutup meneh wangel, melek meneh Pak. Tutup meneh, melek meneh, tak plester. Nah, bar di plester engko ditunggu paling 15 menit empun nutup piyambak. Timpaten modele ana sing ditutup niku wangel. Ana sing ngowoh terus ya, ngowoh terus dijeret kan ngowoh meneh. Dijeret ngowoh niku. Taleni wae sing kenceng. Engko paling 10 menit, 15 menit dibuka empun nutup. Ya, paten modele ngoten niku. Itu jadi memang ruh ini. Nah, jadi adanya hadis inilah kemudian ada larangan aborsi, Pak. Haram hukumnya aborsi ketika umur berapa? Umur 120 haram. Ittafaqul ulama ala tahrimi isqatul janin. Haram hukumnya kita itu aborsi, menggugurkan janin ketika umur 120 hari. Kenapa? Karena sudah dijadikan makhluk oleh Allah, sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Ini ittafaqul ulama. Tapi ada ulama yang membolehkan aborsi. Siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau membolehkan aborsi ketika belum umur 120 hari. Tapi dikatakan huwa dhaifun, pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena pendapat yang paling sahih adalah ada Rasulullah Kanjeng Nabi niku dawuh, idza marra bin nutfah ithnani wa arba'una lailatan wa fi riwayat bi arba'una ba'atsallahu fihi malakan. Jadi walaupun umurnya baru umurnya baru nutfah 40 hari, Allah itu sudah menitipkan nopo? Menitipkan bakal bayi ngutus neng malaikat kon jogo, Pak. Niku dereng dititipke ruh. Tapi ono malaikat sing dikongkon neng Gusti Allah kon jogo rahim niku, Pak. Supaya menjaga janin itu, Pak. Maka kemudian para ulama tetap menghukumi haram hukumnya aborsi kalau tidak ada darurah, kalau tidak ada sesuatu hukumnya haram. Sudah diberi ruh ataupun belum. Nah, lah kenapa kemudian kok ada 4 bulan ini ditentukan? 4 bulan dikatakan wafir rahim. Kapan ruh ditiupkan? Itu kira-kira 4 bulan lebih 10 hari, Pak. Mula lek ana wong cerai, nyuwun sewu, ada orang yang cerai, itu idahnya orang yang ditinggal mati berapa, Pak? 4 bulan 10 hari. Lho ngopo kok dadak 4 bulan 10 hari suwen mendel langsung nikah meneh kan piye? Lho itu untuk memastikan bahwa di dalam rahim si perempuan itu tidak ada janinnya, Pak. Engko angel ki bapake sapa ngoten, Pak. Niku kan teng Al-Qur'an wonten, ya. Arba'ata dikatakan 4 bulan, arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi kalau ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Lah ngopo kok dadak ana 10 hari? Karena dilebihkan dari masa di mana Allah meniupkan ruh kepada janin. Bon, ngaten mawon mugi-mugi barokah manfaat. Tanya jawab.